alaihi wasallam. Pribadi-pribadi yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita. Insyaallah kita menjadi umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini sesungguhnya bulan yang sangat istimewa. Karena salah satunya di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran, Syahrul Quran. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadan, termasuk kita barangkali banyak mengisi waktu-waktu kita dengan membaca, belajar membaca dan memahami Al-Quran. Karena memang banyak keutamaan yang terkandung dalam kita membaca Al-Quran maupun belajar Al-Quran. Pada kesempatan siang hari ini saya kutip dari kitabnya Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Barangkali dengan ini nanti kita akan lebih termotivasi untuk giat membaca Al-Quran. Karena kalau kita evaluasi hari-hari kita saat ini, banyak di antara kita yang atau manusia pada umumnya cepat bosan ketika membaca Al-Quran. Namun berjam-jam, berhari-hari bahkan kita tidak bosan memegang handphone, termasuk saya. Ini evaluasi bagi kita. Kenapa kita cepat bosan membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran banyak keutamaannya kita dapatkan kita membaca Al-Quran. Barang makanan Al-Quran ini adalah makanan yang lezat karena dirancang diramu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Ilustrasi, ketika sebuah makanan yang enak, ketika kita sehat, lidah kita sehat, tenggorokan kita sehat, maka makanan itu enak kita makan. Tetapi ketika selezat apapun makanan, ketika lidah kita sariawan, bibir kita bengkak, tenggorokan kita sakit, makanan selezat apapun, maka tidak akan enak kita makan. Inilah ilustrasi kenapa kita cepat bosan membaca Al-Quran. Karena ada penyakit di dalam hati kita. Hati kita yang sedang sakit. Oleh karenanya, pada kesempatan hari ini secara singkat akan saya sampaikan beberapa hal yang menjadi keutamaan kita membaca Al-Quran agar kita termotivasi bersama untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat nanti bagi para pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Umamah, an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran sesungguhnya akan menjadi syafaat penolong pada hari kiamat bagi pembacanya. Subhanallah. Syafaat penolong. Al-Quran nanti bisa berbicara ketika di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dikategorikan sebaik-baik manusia. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum min ta'allamil Quran wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Rasulullah bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini di bulan Ramadan, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga telah membuktikan itu semua. Ada kelompok-kelompok belajar membaca Al-Quran, ada yang melansangkan, ada bahkan yang dimulai dari nol, mulai dari PAUD gitu. Tidak malu karena mengetahui pahalanya begitu besar. Kemudian yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran maka kelak akan bersama para malaikat.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safariqati karamil al-barah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan yang mahir membacanya, maka kelak dia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Subhanallah. Oleh karenanya yang belum lancar, belum mahir, marilah kita untuk senantiasa lebih tekun belajar lagi untuk bisa mahir membaca Al-Quran. Yang sudah mahir dimahirkan, ditahsin, belajar lagu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk mereka yang belum membaca Al-Quran, belum lancar membaca Al-Quran maksudnya, dan mungkin belum mengkhatamkan Al-Quran, kita tidak boleh bersedih. Sebab Allah tetap memberikan dua pahala. Dalam sebuah hadis dikatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, bahasa Jawa ini plegak-plegu, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Subhanallah. Yang tidak lancar oleh Allah diberikan dua pahala. Sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang belajar membaca Al-Qur'an. Dan kalau memang yang lagi belajar itu biasanya bacanya diulang-ulang, dan satu huruf dibaca bisa 2-3 kali. Di situ pahalanya berulang-ulang oleh Allah diberikan. Kemudian yang kelima, Al-Qur'an keutamaannya dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitab aquma'a wa yad'anu bihi akhrain. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan kitab ini Al-Qur'an. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain, kaum yang tidak mau membaca Al-Quran, kaum yang tidak mau mempelajari Al-Quran, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salatul rahimakumullah. Dalam literatur yang lain, hadis yang lain dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain Allah akan memberikan sakinah, ketenangan. Allah akan memberikan rahmat dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan malaikat akan melingkarinya, orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karenanya hadirin jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka akan dilingkupi rahmat dari Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya para malaikat. Bahkan orang yang baca Al-Quran, dari penduduk langit terlihat bercahaya, bumi bercahaya ketika terlihat dari penduduk langit, seperti halnya manusia ketika melihat ke atas, melihat bintang-bintang. Begitulah perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Terakhir hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, sebagai penutup dalam kajian siang hari ini, ada sebuah hadis yang memperumpamakan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Utrujah baunya harum, rasanya lezat. Mungkin kalau di sini Indonesia mungkin buat durian barangkali, baunya harum, rasanya juga lezat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau, sedang rasanya enak dan manis. Allah masih mengapresiasi orang yang beriman walaupun tidak membaca Al-Quran. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana, baunya harum namun rasanya pahit.
Mungkin kalau di sini kayak buah pacai barangkali. Baunya agak harum, menyengat, namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah, seperti hanzalah yang tidak berbau dan rasanya pahit. Tidak memiliki bau, namun rasanya pahit. Mungkin buat Mojopahit, tidak berbau, rasanya pahit. Marilah kita isi Ramadan kali ini dengan membaca, bahkan kita targetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Semoga dengan demikian Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memberikan ketenangan bagi kita, Allah akan memberikan syafaat dengan Al-Quran di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.